Kelompok kami membuat transaksi komik ya. Nah, yang pertama di sini kita buat database dulu. Database kami namanya DB Komik, dengan di sini ada nama tabelnya ada anggota. Untuk masukin anggota di sini ada ID anggota, nama anggota, alamat anggota, telepon, dan email. Nah, di sini terus ada komik. Nah, komik ini untuk menginput si komiknya itu. Ada kode komik, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, dan stok. Oh ya, ini anggota. Sebelumnya itu, nah, di anggota ini kita strukturnya si ID anggota ini menjadi primary key. Terus di komik ini, nah si kode ini untuk jadi primary key si komik ini. Nah, di sini ada tabel peminjaman. Nah, di tabel pinjaman ini kita akan melihat hasil dengan hasilnya si peminjaman itu, dan sekalian kita melihat statusnya juga. Bisa di sini kita lihat, dan di sini statusnya bisa kembali atau sedang dipinjam. Nah, di sini kita di bagian peminjaman ada ID transaksi itu sebagai primary key, dan ID anggota itu jadi foreign key untuk menghubungkan si ID anggota ini nanti di print juga di dalam si peminjaman ini gitu. Nah, ini ada anggota sini sama juga dengan si kode ini juga gitu. Oke. Pengembaliannya di sini. Nah, di sini pengembalian, di sini ada tulisan pengembalian si komik dengan kondisi apapun itu. Di sini juga tertera tanggal pengembaliannya. Misalkan di sini ada contoh rusak nih. Nah, di sini ada dendanya, dan di sini udah dibayar segini, ada kembali. Oke, kita langsung masuk ke si. Oke, jadi kita langsung aja ke NetBeans-nya atau codingannya dan tampilannya juga. Di sini ada libraries, itu kita masukinnya MySQL di sini. Nah, yang pertama itu ada master komik yang kita buat. Di sini ada kode komik, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, dan juga stok. Lalu ini ada sama seperti yang ada di database-nya itu, namanya ya, judulnya. Lalu di sini kita lihat ini seperti apa codingannya, seperti ini. Ini desainnya ya. Terus kita ke tabel ke JFrame transaksi. Di sini ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email. Ya. Terus ini semua bisa kita cari, kita isi sama sesuai sama yang ada di dalam database juga, namanya sama.
Nah, di bawah ini ada scroll pen yang ngebuat menampilkan. Sini juga sama, ada scroll pen untuk menampilkan. Lalu ada ID transaksi, nanti kita isi. Terus ada pilihannya pinjam dan pengembalian, dan seterusnya ada denda, bayar, kembali, dan simpan bayar. Lalu ini ada laporan transaksi yang hanya kayak gini karena buat laporan transaksi aja ya, untuk menampilkan nanti laporan yang ada. Nah, ini tadi transaksi, bentuk codingannya seperti ini. Nah, yang laporan seperti ini codingannya. Sini ada menu. Lalu langsung aja di codingannya juga. Terus langsung aja kita run. Nah, di sini kita ke master dulu ya, master komiknya dulu. Yang dimana kita mau cari dulu nih, misal kalau ada angka yang belum itu kita mau cari, coba kita ketikkan dulu kakak 02, coba kita cari. Nah, kode tidak ditemukan karena di bawahnya belum ada, jadi kita ketikkan kakak 001, kita cari, baru ada dia, langsung keluar. Lalu kita masukkan lagi, terus judulnya, terus nama pengarang yang kita isi. Terus tahunnya kita isi juga. Lalu kita actionnya kita pilih yang komedi. Stoknya kita isi 7 ya, karena terus langsung klik simpan, penambahan sukses. Lalu kita ketikkan lagi di sini. Kita cari. Nah, sudah ada ya di sini. Terus mau kita ubah nama pengarangnya, langsung aja kita ketikkan stoknya, tambah, lalu simpan. Nah, jadi berubah ya nama pengarang dan stok. Lalu kita tambahkan lagi di sini, kita mau cari. Nah, kita juga bisa menghapus yang kode kakak 001. Kemudian bagian transaksi komik ada ID anggota. Sebelum kita memilih ID anggota, kita bisa mencari terlebih dahulu ID anggota. Apabila tidak ditemukan, maka kita bisa menambahkan ID anggota seperti 003 dengan nama makaroni, alamat Puri, nomor telepon
0812 345 678 dengan email del@gmail.com. Kemudian kita bisa menyimpan ID anggota dan data anggota di sini berhasil disimpan. Kemudian kita bisa mencari ID anggota yang telah kita simpan tadi. Dengan ID 003, lalu kita bisa melihat nama, alamat, telepon, email, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita bisa memasukkan ID transaksi berdasarkan ID anggota. Kemudian kita bisa pilih keterangan pinjam. Kita bisa pilih lagi tanggal peminjaman dan sampai tanggal berapa kita peminjam komik. Kemudian kita bisa mencari ID komik di sini seperti KK002. Kemudian kita cari komik. Di sini ada judulnya Doraemon. Kemudian jika tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa batal komik. Kemudian kita bisa mencari KK001. Kemudian kita cari lagi, di sini ada judul Naruto dan tahun pengarang serta penerbitnya. Kemudian kita bisa simpan transaksi. Setelah simpan transaksi, kita bisa melihat di database. Nah, ini setelah tersimpan di sini ada di sini kodenya KK001, kemudian ada tanggal peminjaman sampai batas pengembalian dengan status dipinjam. Setelah berhasil disimpan, kemudian kita bisa mencari juga di anggota 003, kita cari. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan keterangan pengembalian. Kemudian kita memasukkan kembali ID komik seperti yang tadi, komik yang kita pinjam di sini KK001. Kita bisa memasukkan tanggal pengembalian komiknya kapan. Di sini kita pilih tanggal 13. Kita cek dendanya sebentar. Nah, tidak ada. Apabila mengembalikannya tanggal 14, tapi buku dalam kondisi baik, kemudian kita mengecek dendanya. Keterangan denda terdapat di situ ada 5.000. Kemudian kita kembalikan lagi ke tanggal 13, kita cek dendanya lagi, itu di situ keterangannya tetap 0. Kemudian kita masukkan kembali tanggal yang sama dengan kita yang mau pinjam, tetapi di sini keterangan dari bukunya yaitu hilang. Kemudian kita bisa ngecek denda dan terdapat keterangan denda di situ 50.000. Misalkan kita mengembalikan buku dengan tanggal yang sama tapi dengan kondisi rusak, kita bisa melakukan cek denda. Di situ terdapat cek dendanya 30.000. Misalkan kita bayar dengan harga 40.000 transaksi. Nah, di sini kita harus membayar denda terlebih dahulu. Lalu kita mendapat kembalian 10.000. Setelah itu kita bisa menyimpan transaksi. Komik dalam kondisi rusak dan terlambat, stok tidak ditambah. Kemudian kita klik OK. Transaksi pengembalian berhasil disimpan. Kemudian kita coba kembali mencari komik yang tadi kita pinjam, KK001, apakah stoknya nambah atau tidak, dan ternyata tidak. Jika kita ingin menambahkan stok komik, maka kita bisa kembali ke bagian master komik. Master tadi, master komik ini. Sorry.
kita close dulu. Nah, ini dia bagian sini lagi gitu. Kalau misalkan kita kondisinya baik gitu kan, si komik ini akan nambah lagi jadi 3 gitu. Oke, kita bagian laporan yang terakhir. Nah, laporan ini kita langsung tampilkan saja begitu. Nah, ini dia kondisinya. Yang ini bekasnya tadi, bekas saya mencoba ya. Di sini ada dipinjam nih kondisinya. Nah, ini kondisinya rusak jadi denda. Ini yang tadi kita baru itu ketika udah rusak juga. Oke, kita coba balikin yang nomor 2 ini ya, karena dia masih dipinjam. Ini KK01 ya, kasih dipinjam gitu. Ini tadi harusnya tuh tadi itu dia di 2 ya, ID anggota transaksi 2. Oke, berarti 002. Jadi bagi sini 002 cari, ini dia. Terus ini 002 pinjam, pengembalian. Kita bisa lihat di sini misalkan kondisi baik ya, kita lihat dulu KK001 komik. Nah, ini dia stoknya 2. Kita bisa lihat tadi di bagian laporan. Nah, ini itu yang dipinjam KK001 atau lihat di sini Naruto ya di sini. Nah, kita bisa balikin misalkan kondisinya terus itu sebentar. Nah, ini tanggal pengembalian, ini tanggal pengembaliannya itu sebentar, kita bisa lihat di database ya. Oke. Bentar, di database ini tanggal pengembaliannya itu harusnya ini diupdate dulu ya. Ini tadi masih dipinjam. Oke, ini kembali. Nah, di sini tanggalnya 13 juga. Oke. Tanggal 13. Oke. Dengan kondisi baik. Kita cek denda nggak ada. Cek denda, coba kita cek ya. Nah, cek denda ini kosong. Oke, kita simpan transaksi. Nah, transaksi pengembalian berhasil disimpan. Ini harusnya berubah jadi 3. Oke, KK001. Nah, stoknya jadi 3 ya. Sekian dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat video ini.